Halo warganet, kali ini saya akan meringkas alur film Ip. Film ini menceritakan seorang anak laki-laki yang berusaha menyatukan keluarganya yang diambang perceraian. So, langsung saja kita ke pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Ip yang mempunyai hobi memasak. Saat Ip membuat kue ulang tahun, datang ibu dan ayah Ip. Nah, untuk ibu Ip, dia berkebangsaan Israel dan beragama Yahudi. Sedangkan ayah Ip, dia berkebangsaan Palestina dan beragama Islam. Tapi dia memilih jadi ateis. Kemudian scene berpindah, di mana Ip sedang merayakan ulang tahun bersama keluarganya. Di sisi kiri, kakek nenek Ip yang berkebangsaan Palestina dan beragama Islam. Sedangkan di sisi kanan, kakek paman Ip yang beragama Yahudi dan berkebangsaan Israel. Saat sedang ngobrol, Ip ditanya untuk memilih agamanya. Kakek Ip yang seorang Yahudi meminta Ip memilih agama Yahudi. Sedangkan nenek Ip yang beragama Islam memintanya untuk menjadi Islam. Tapi Ip malah memilih dua agama tersebut. Sontak hal tersebut membuat keluarganya berdebat. Hingga sampai saat menyanyikan lagu ulang tahun untuk Ip, mereka bernyanyi menggunakan bahasa mereka masing-masing. Sontak hal tersebut membuat Ip menjadi bad mood. Sungguh keluarga yang membingungkan. Kemudian scene berpindah, di mana Ip sedang melihat sejarah antar negara dan agama kakek neneknya di internet. Dia tidak sengaja melihat Chico di halaman blog pribadinya. Chico adalah seorang chef yang cukup terkenal karena masakan buatannya yang menggabungkan masakan Brazil dan masakan Amerika. Ip yang merasa tertarik langsung berniat untuk bertemu chef tersebut untuk belajar memasak darinya. Singkat cerita, Ip pun telah sampai di tempat chef Chico berada. Tapi saat Ip ingin membantu, Chico dia menolak Ip. Tapi Ip dengan sabarnya menunggu hingga Chico yang melihatnya langsung menghampiri Ip. Dan Chico bertanya tentang latar belakang Ip dan tujuannya datang kemari. Ip pun menjawabnya bahwa dia mempunyai keluarga separuh Palestina dan separuh Israel. Dan dia pun bingung karena diminta memilih agamanya sendiri. Chico pun merasa bahwa itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi anak seusianya. Kemudian scene berpindah, di mana Ip sedang ngobrol dengan ibu dan ayahnya perihal Ip yang diminta untuk mengikuti cooking camp. Ip yang mempunyai hobi memasak pun setuju dan akan pergi ke cooking camp besok harinya. Keesokan harinya Ip pun pergi ke cooking camp. Tapi saat sampai, dia malah memutuskan untuk keluar dari camp tersebut karena camp tersebut terlalu kekanak-kanakan bagi Ip. Tapi bukannya pulang ke rumah, Ip malah pergi ke dapur umum tempat Chico bekerja. Saat sampai, Ip langsung ditanya oleh Chico, "Mengapa kau bisa di sini?" Ip pun menjawabnya bahwa ia meminta pendapat tentang taco yang dibuat oleh Ip kepada Chico. Saat Chico mencobanya, Chico berkata bahwa taco ini sangat tidak enak. Ip yang mendengar pendapat itu langsung meminta Chico agar mengajarkannya memasak. Awalnya Chico menolak, tapi setelah melihat keseriusan ketekunan Ip dalam memasak, Chico pun setuju dan meminta Ip untuk datang ke dapur umum setiap hari dan membantunya selama beberapa jam. Ip pun langsung kembali ke rumahnya dengan perasaan yang tenang. Kemudian scene berpindah, di mana Ip yang diantara orang tuanya
untuk pergi ke cooking camp. Tapi dia bukannya pergi ke camp tersebut. Dia malah pergi ke dapur umum untuk membantu Chiko. Saat sampai, Ip diminta Chiko untuk mencuci piring dan membuang sampah. Untuk pelajaran pertamanya sebagai dasar dalam memasak. Di hari kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya, Ip terus saja seperti itu. Diminta untuk mencuci piring dan membuang sampah. Kemudian scene berpindah, di mana Ip sedang makan malam bersama keluarga ayahnya. Ip banyak bertanya perihal sejarah Palestina dan agama yang dianut oleh kakek neneknya. Kemudian scene berganti ke dapur umum di mana Ip membuatkan Chiko secangkir kopi. Berbeda dari hari-hari sebelumnya, di mana Ip disuruh untuk mencuci piring dan membuang sampah. Hari ini Ip diajarkan Chiko cara menggunakan pisau dengan benar dan membuat peta rasa bahan makanan atau peta konsep makanan. Kemudian scene berganti ke Ip yang sedang memasak bersama neneknya. Lalu neneknya memberikan Ip sebuah daging kambing agar saat pulang bisa dimasak oleh Ip. Tapi Ip malah membawa daging tersebut ke dapur umum dan meminta pendapat Chiko tentang cara memasak daging tersebut. Chiko pun mengusulkan agar dagingnya untuk mengembangkan taco karena Ip sebelumnya gagal dalam membuat taco. Dan pada akhirnya Ip pun berhasil membuat taco tersebut dan membuat Chiko dan teman-temannya terkesan. Lalu atas keberhasilan tersebut, Chiko memberikan hadiah dan kepercayaan untuk Ip untuk datang tepat waktu setiap harinya. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama, karena saat Ip pulang, dia dipergoki ayah ibunya yang sedang mencari dirinya di cooking camp. Ip pun dimarahi ibunya karena selama ini ibunya mengira Ip pergi. Dan ibunya Ip pun menelpon Chiko karena mengira Chiko memperkerjakan Ip. Tapi sebenarnya ibunya Ip salah paham. Lalu ayahnya Ip mencita handphone dan laptop milik Ip. Sontak hal tersebut membuat Ip sedih. Dan setelah kejadian tersebut, Ip menjalani hari-harinya dengan penuh kebosanan dan kesedihan. Singkat cerita, hari dimana Ip sekolah pun telah tiba. Scene berganti, dimana saat pulang sekolah, orang tuanya mengajak Ip untuk bicara. Dan orang tua Ip mengatakan bahwa ayah dan ibunya Ip akan berpisah atau bercerai. Ip yang mendengar itu langsung merasa bersedih dan dia langsung pergi ke kamarnya. Kemudian di malam hari, Ip mempunyai ide untuk menyatukan keluarganya dengan mengundangnya makan bersama dan menyajikan semua makanan yang berasal dari Israel dan Palestina, berharap mereka akan bersatu kembali. Singkat cerita, hari tersebut pun tiba. Dan saat akan makan, Ip memimpin berdoa dengan menyatukan doa dari agama Islam dan Yahudi sekaligus. Dan Ip berharap keluarganya tidak akan berdebat lagi. Tapi itu malah memperburuk keadaan. Yang ada, keluarganya malah berdebat
soal negara dan latar belakang agamanya masing-masing, dan tidak memikirkan perasaan Ip. Ip yang merasa gagal untuk menyatukan keluarganya. Dia langsung pergi kabur meninggalkan rumah begitu saja. Saat Ip kabur, keluarganya masih saja berdebat. Hingga saat mereka menyadari bahwa Ip menghilang, langsung panik dan mencari Ip kemana-mana, namun tidak menemukannya. Kemudian saat mereka sudah bingung untuk mencari Ip, barulah mereka mengerti bahwa Ip ingin keluarganya bersatu dan tidak saling berdebat tentang latar belakang negara dan agamanya masing-masing. Setelah cukup lama merenung, paman Ip yang menyadari keberadaan Ip, setelah melihat postingan Ip di Instagram, mereka pun langsung pergi mencari Ip. Kemudian scene berganti di dapur umum, di mana Ip dibangunkan oleh Chiko dan menasehatinya dengan penuh perasaan. Lalu tak lama orang tua Ip pun datang dan langsung memeluk Ip dan membawanya pulang. Setelah kejadian tersebut, Ip pun diperbolehkan untuk mengejar impiannya. Kemudian scene berganti di pinggiran taman kota, di mana Ip dan Chiko membuka restoran di sana. Di sana juga ada keluarganya Ip. Kini mereka sudah tidak berdebat lagi, dan orang tua Ip pun tidak jadi bercerai. Lalu film pun berakhir dengan ending yang bahagia. Untuk amanat yang didapat dari film ini adalah kita sebagai manusia harus saling menghargai satu sama lain dan tidak memandang ras, suku, agama, dan lain-lainnya. Oke, mungkin segitu dulu pembahasannya. Saya Dias. Jangan lupa subscribe. See you.